Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak-bapak Abraham yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sehat, salam bahagia selalu. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ini semua terjadi karena kemurahan-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan dan akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Dan biarlah pujian ini boleh menguatkan kita dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Tuhan sanggup menolong kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Apapun pencobaan yang kita alami, apapun kesulitan yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita, dan Dia akan menolong tepat pada waktunya. Amin. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin, 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 haleluya. Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji-pujian sudah kita naikkan, dan biarlah pujian yang kita naikkan ini boleh
menguatkan iman kita, dan kita boleh percaya bahwa tidak sekali-kali Tuhan akan meninggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam suratan Yakobus ayat pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai keempat. Baik, akan saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini yang di Yakobus 1 ini untuk diseberangkan kepada sidang jemaatnya, karena dianggap sesuai dengan situasi saat ini. Namun sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, saya sebetulnya bergumul, maksud ya ini Tuhan. Tetapi saya tetap minta tanda kepada Tuhan, gimana supaya saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan lewat persekutuan kaum pria. Saya mencari rema ini itu, tetapi jatuhnya tetap di sini. Oke, saya tidak ikut-ikutan, tapi saya hanya menyampaikan ini. Ternyata setelah saya baca, saya cari di kamusnya, saya pelajari latar belakangnya, tata bahasanya, bahasa aslinya. Ternyata pencobaan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Loh, pencobaan kok penting? Iya, betul. Pencobaan itu justru sesuatu yang sangat penting, karena dengan adanya pencobaan, karena tadi di situ ada sambungannya. Cobaan itu bagaikan ujian, bagaikan suatu persoalan atau soal yang harus kita kerjakan. Orang yang tidak mampu mengerjakan soal, orang yang tidak mampu melewati ujian, tidak akan lulus. Jadi di sini ternyata firman Tuhan ini mengandung pelajaran yang sangat luar biasa bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nanti di ayat yang ke-12 kita akan baca ending daripada pencobaan ini apa. Puji Tuhan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kalau yang baca orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang duniawi, ini akan terasa aneh. Karena apa? Yang pencobaan menimpa kita, kok disuruh berbahagia? Nah, kalau penerimaan kita secara letterlek, secara mentah, ini akan menjadi sesuatu yang mengherankan. Kok begini firman Tuhan? Tetapi bagi orang percaya beda. Makanya bapak-bapak Abraham yang dikasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini, persoalan atau pencobaan yang sedang terjadi saat ini, pandemi di mana-mana, dan datangnya pun kita tidak menyangka bahwa akan terjadi hal yang seperti ini. Semua kelabakan, semua pada
bingung karena tidak ada persiapan apa-apa. Tahu-tahu bro, seluruh dunia rata. Tidak memandang orang berpangkat, tidak memandang orang kaya, orang miskin, tidak memandang itu orang yang dihormati, tidak memandang itu rakyat jelata. Semua kena. Inilah yang disebut pencobaan. Dan di sini kita belajar karena ternyata pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita ini akan dipakai Tuhan untuk melihat kadar keimanan kita. Kalau kita menghadapi permasalahan atau pencobaan ini sama dengan orang dunia, kita sambut dengan susah, kita sambut dengan menggerutu, kita sambut dengan omelan, sama saja kita dengan mereka, sama saja kita dengan nenek moyang kita dulu di dalam Alkitab. Orang Israel, kenapa dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Karena apa? Menggerutu. Pencobaan itu tidak dikerjakan. Nah, kita belajar dari situ. Mari di dalam musim pandemi ini, di dalam masa-masa sulit ini, iman kita diukur oleh Tuhan. Waspada. Dan dengan pencobaan yang ada pada saat ini, kalau kita mampu mengerjakannya, ayat selanjutnya dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita pandai-pandai menghadapi pencobaan, hikmat cara mengelola pencobaan itu ternyata di situ akan mendatangkan ketekunan. Contoh banyak nabi-nabi yang kita perlu teladani. Nabi Abraham, dia tekun, dan ketekunan itu akan menimbulkan apa? Ketaatan. Dan ketaatan akan menimbulkan apa? Kesetiaan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Apalagi kita sebagai kaum yang dikodratkan oleh Tuhan pemimpin. Walaupun di dalam keluarga kita adalah laki-laki. Laki-laki adalah imam bagi keluarganya kita sendiri terlebih dulu. Jadi kita dalam menghadapi pencobaan ini, mari kita hadapi dengan sukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita hadapi dengan gembira, dengan bahagia. Kita tunjukkan pada anak kita, pada istri kita bahwa kita imam yang benar. Kita mengajak tidak larut kepada persoalan yang ada, tetapi bahwa mereka dekat lagi kepada Tuhan. Jadi nomor satu ketika kita menghadapi pencobaan, yaitu kita harus membangun hubungan erat antara kita dengan Tuhan. Dan kita menjadi teladan bagi anak kita, bagi istri kita yang notabene yang paling terdekat. Itulah yang dimaui Tuhan. Jadi pasti kita akan bahagia menghadapi itu. Amin. Puji nama Tuhan. Dan ketekunan itu akan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apakah yang dimaksud buah yang matang? Buah yang matang di sini adalah kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus berbuah. Berbuah apa? Berbuah kebaikan, berbuahkan jiwa, berbuahkan yang tadinya jahat menjadi baik. Itulah yang disebut buah. Dan ada kelanjutannya di situ dikatakan supaya kamu menjadi sempurna. Loh, apa bisa kita menjadi sempurna? Bersama Tuhan kita akan belajar menjadi sempurna. Yang dimaksudkan apa? Sempurna adalah Kristus itu sendiri. Dialah yang sempurna. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai umatnya, kita harus meneladani beliau. Kita harus meneladani Tuhan supaya kita hidup sempurna. Bukan hanya itu, di sini dikatakan dan utuh.
Kita berbuah bagus, kita berbuah baik, tetapi di situ juga kita dituntut utuh. Maksudnya apa? Ada buah, mungkin manis, mungkin baik dilihat, tetapi tidak utuh, mungkin keruak sedikit atau gimana. Yang dimasukkan itu adalah mengikuti karakter Kristus sepenuhnya. Dan ini sangat sulit, tetapi kita belajar. Ayo belajar bagaimana kerendahan hatian Tuhan, bagaimana sikapnya Tuhan kepada umatnya, bagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya. Begitulah orang pria atau seorang pria dituntut oleh Tuhan meneladani tingkah laku atau pola kehidupan Tuhan Yesus. Mampu gak kira-kira? Belajar, kita tetap belajar, pasti mampu. Nah, dengan demikian tidak kekurangan suatu apapun. Itu klimaksnya. Jadi ketika kita ikut di jalurnya Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan ini dengan sukacita, kita menghadapi persoalan ini dengan bahagia, dengan penuh ucapan syukur, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada yang mengatakan bersyukurlah senantiasa karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu kalau nggak salah di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu harus, Tuhan itu menginginkan kita seperti itu. Coba kita akan lihat ayat yang ke-12. Saya bacakan. Apa endingnya? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ternyata di sini ada kata-kata yang harus kita perhatikan. Berbahagialah, jadi kita terus disambung, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah ini, bertahan inilah yang menjadi kunci di dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah, tekanan, kesulitan hidup. Tuhan menginginkan selain kita berbahagia, kita juga harus bertahan. Nah, ini. Karena apa? Ada juga yang mengatakan orang yang bertahan sampai akhir, orang yang selamat. Jadi pertahanan itu sangat penting. Pertahanan itu apa? Menjaga kekudusan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan anak, dengan istri, menjaga hubungan kita dengan saudara-saudara kita, menjaga hubungan kita dengan rekan bisnis, menjaga hubungan kita dengan pemerintah sekalipun, menjaga dengan lingkungan kita. Disitulah kita mampu bertahan. Karena tidak ada yang salib itu hanya meluncur ke atas, tidak ada yang horizontal. Jadi tanda salib seperti yang di belakang ini ada horizontal, ada vertikal, ada horizontal. Jadi tidak melulu orang yang mau selamat itu menuju hanya ke Tuhan aja. Itu nanti jadinya radikal. Jadi kiri kanan nggak penting, yang penting lurus kepada Tuhan, nggak bisa. Jadi Tuhan sudah memberi tanda yang sangat indah, salibnya itu sebagai tanda bahwa kita harus berhubungan dengan Tuhan secara vertikal dan secara horizontal. Kita juga harus menjalin hubungan yang baik, terutama orang yang terdekat di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga kita yang kita pimpin sebagai imam. Amin. Jadi seperti itu. Dan inilah endingnya. Ketika kita mampu bertahan sampai akhirnya, sebab apabila sudah tahan uji, sudah diuji, bertahan, diuji oleh Tuhan. Wah, anak ini memang mampu. Anak ini layak. Anak ini layak untuk saya berikan mahkota. Nah, di sini akan saya bacakan ulang. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Baik. Jadi apapun yang bapak-bapak kerjakan, apapun yang bapak-bapak lakukan di dalam kehidupan ini, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan pelayanan atau tugas amanah agung, atau di dalam kita mengemban tugas Tuhan, yaitu menjadi suratan terbuka Tuhan, yang wajib kita pelihara adalah hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu, diperbaiki. Ada kesalahan, minta ampun. Ada perbuatan mungkin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, segera minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada orang yang sudah mungkin menjadi ganjalan dalam hidup kita. Kita harus selesaikan itu. Dan yang kedua adalah kita harus waspada juga menghadapi situasi sekarang ini. Sebagai kaum Abraham, kita harus menjadi contoh suri teladan bagi orang-orang dari sekitar kita, terutama dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari istri kita. Kita harus menjadi bapak-bapak yang bisa menjadi teladan. Dan selanjutnya kita harus bertahan. Kita bertahan diuji, kita harus tekun, setia, taat. Memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan kaumnya adalah ketika kita mampu semua itu, maka ucapan syukur akan keluar dari mulut bibir kita. Tuhan, terima kasih. Tuhan memampukan kami untuk menghadapi semua ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan endingnya Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita. Suatu kelak nanti kita akan menerima mahkota. Ini anakku, akan aku berikan mahkota kepadamu karena engkau sudah melayani aku dengan baik dan benar. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imam-imam keluarga yang dikasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita, dan kita akan lebih dan lebih baik lagi melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan jemaat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu, salam bahagia, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.